Nakes ini D3. Kalau penyehat tradisional, pendidikan non formal ya, pelatihan online semacam seperti kan di beberapa kota di Indonesia seperti itu. Nah, kalau nakes tradisional, kalau mereka mendaftarkan diri mereka ke dinas kesehatan tempat mereka praktek, mereka bisa mendapatkan STR-TKT atau surat tanda registrasi tenaga kesehatan tradisional, dan nanti bisa naik menjadi SIPTKT atau surat izin praktek tenaga kesehatan tradisional. Oke, terus kemudian ya, untuk penyehat tradisional ada STPT atau surat terdaftar penyehat tradisional. Ya, kalau Anda nanti misalnya yang menempuh pendidikan non formal ingin mendaftarkan diri ke dinas kesehatan, nanti mendapatkannya STPT atau surat terdaftar penyehat tradisional. Bentar, ini ada yang minta bergabung. Atas nama Zulkifli Ahmad. Oke, lanjut. Nah, berkaitan dengan apa yang bisa kita manfaatkan sebagai seorang herbalis ya, yaitu obat tradisional ya. Jadi berdasarkan Permenkes Republik Indonesia nomor 61 tahun 2016 tentang pelayanan kesehatan tradisional empiris ya. Nanti saya share soft copy dari Permenkes nomor 61 tahun 2016 ini ya. Kita rujukannya di situ ya, Permenkes tersebut. Jadi kita bisa memanfaatkan obat tradisional yang terdiri dari ramuan bahan dari bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Jadi ini sebetulnya ya secara peraturan yang ada diperkenankan untuk memanfaatkan obat tradisional yang berupa bahan dari tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik. Jadi dari tanaman ya, boleh hewan, juga secara peraturan ini memperbolehkan bahan mineral ya, mineral logam dan lain sebagainya, zinc misalnya, atau ada yang memanfaatkan bahan-bahan mineral. Ada yang pernah belajar pengobatan tradisional dari India ya yang bernama Ayurveda. Mereka memanfaatkan bahan mineral seperti ada logam emas begitu ya dalam bentuk kapsul semacam seperti itu. Secara peraturan ini ada. Ya gimana, silakan, kayaknya ada yang mau bertanya. Iya, tadi kembali kepada perizinan. Mm-hmm. Misalkan kita itu sudah menguasai ilmu dari perkumpulan herbalis, sesudah itu kita ingin memanfaatkan ilmu kita dengan membuka semacam toko herbal, itu langkah-langkah perizinannya bagaimana, Pak? Bahas. Nanti saya jelaskan. Iya. Terima kasih. Oke. Ya, jadi yang pertama yang perlu ditekankan ya, di sini secara
peraturan Kementerian Kesehatan. Nanti aturan kalau misalnya Anda, ini untuk catatan ya, bagi Anda yang ingin menjadi seorang herbalis secara profesional, misalnya tadi ya buka toko obat atau membuka klinik herbal, tapi kalau yang misalnya sekedar untuk keluarga sendiri, untuk diri sendiri, tidak secara profesional, artinya misalnya Anda dikenal sebagai seorang herbalis tapi tidak buka klinik, tidak menyediakan jasa layanan konsultasi khusus untuk mengobati berbagai macam keluhan penyakit dan lain sebagainya, tentu saja kalau tidak profesional itu tidak mengharuskan Anda untuk izin, kecuali kalau profesional ya ada papan nama, ada jam layanan khusus, ada tempat khusus, itu memang mengharuskan sebisa mungkin Anda mendaftarkan diri Anda ke Dinas Kesehatan kota atau kabupaten tempat Anda praktek, seperti itu. Oke, ya, terus kalau ada itu asisten misalkan itu tahun sama 2016. Kalau ada asisten misalkan yang membantu kita itu sama, harus dia juga harus ada perizinan dari Dinas. Ya, itu berlaku untuk satu orang Bu izinnya, melekat ke diri pribadi. Iya. Ya, terima kasih Pak. Baik. Kita lanjut ya, sedikit berbicara tentang sejarah ya. Pak Eka, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Saya Erwin Eka, Ketua Perkumpulan Herbalis Nusantara. Jika Anda ingin belajar tentang herbal Indonesia yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit atau menjadi seorang herbalis profesional dan mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan, silahkan subscribe YouTube channel Herbalis Nusantara dan kunjungi herbalisnusantara.com.